Hai, selamat berjumpa di channel Tito Suryawan, saya Tito. Dan di kesempatan kali ini gue lagi berada di satu tempat yang keren banget. Ini kece banget. Thank you Om Andri, thank you Om Sahabat yang udah merekomendasikan tempat ini dan mengizinkan gue untuk main di sini. Oke, tapi yang pasti di kesempatan kali ini senang bisa balik lagi untuk menyampaikan ataupun sharing seputar informasi dari dunia perdronan. Dan kalau kita terbang FPV atau fixed wing atau drone biasa itu kan yang rakitan, kita selalu mengandalkan ataupun kita melihat kapasitas baterai gitu untuk sebagai indikator utama kita ketika terbang gitu. Biasanya entah itu yang per cell atau total cell-nya gitu. Nah, ternyata ada hal-hal yang akhirnya menjadi kita merasa nggak pede gitu. Gue pribadi ngerasa nggak pede ketika gue hanya ngandelin si MAH per cell ataupun MAH total cell gitu kan. Gue butuh sesuatu yang lebih bisa gue percaya, yang lebih reliable, yang lebih akurat dan yang lebih bikin tenang gitu kan. Nah, kalau lu bicara tentang Betaflight, di Betaflight itu ada current sensor. Jadi current sensor ini kalau lo di OSD battery current draw. Nah, ini battery current draw itu adalah ampere yang ketarik pada saat lo terbang ya. Lalu ada battery current MAH drawn ya. Jadi battery current MAH drawn ini adalah MAH yang terpakai pada saat lo terbang. Gunanya adalah apa? Si current sensor ini adalah untuk supaya kita bisa aware kita terbang. Oh, ternyata ampernya ketinggian nih, berarti ada sesuatu sama kuat kita. Kemudian pada saat kita terbang, terutama long range ya, kita terbang, kita tahu kita pakai baterai misalnya 2200 mAh atau kita pakai baterai 3000 mAh atau 4000 mAh. Kita jadi bisa ngitung gitu. Kita bisa ngitung pada saat kita terbang, wah kita udah pakai 2000 mAh nih, jarak udah 2 km atau 3 km. Berarti masih ada sisa 2000 lagi, ya kan? Masih ada sisa 2000 lagi. Otomatis nggak mungkin kepake semua dong, mesti disisain 30%. Nah, 30% dari 2000 mungkin sekitar berapa ya? Ya pokoknya sisain sekitar 500 mAh gitu kan. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita pakai ESC dan FC yang stacking, masalahnya adalah kadang-kadang si current sensornya ini nggak akurat. Misalnya lu terbang, lu pakai baterai 1500 mAh, ternyata begitu lu terbang, loh kok ampere yang ketarik 28 ampere misalnya, atau tapi iya sih nggak panas, baterai nggak panas, motor nggak panas, baterai juga nggak deres gitu, nggak boros. Nah, kemudian MAH drawn-nya yang terpakai adalah misalnya baterai lu cuma 1500 nih, terus tiba-tiba begitu lu munculin di OSD si MAH drawn, ternyata MAH yang terpakai itu 3800 misalnya atau 3000 gitu. Sementara baterainya cuma 1500. Nah, ini berarti ada yang salah. Itu bisa diperbaiki dengan kita rescale, kita scaling ulang. Nah, ini videonya tentang itu. Panjang ya pengantarnya. Jadi yang lu butuhin untuk mengkalibrasi current sensor ini, jelas lu butuh Betaflight-nya, lu butuh kuatnya, ya udah pasti lah ya. Yang harus dikalibrasi baterai sama charger. Chargernya lu harus pakai charger yang bisa menunjukkan berapa mAh yang sudah masuk ke dalam baterai lu gitu. Untuk itu gua sekarang pakai ISDT Q6 Nano. Ini udah cukup lah ya, karena udah bisa nunjukin mAh-nya. Nah, terus salah satu catatan juga begitu lo mau mengkalibrasi current sensor ini ya, catatannya adalah lo jangan rubah setup kuat lo. Misalnya lo pakai propeller yang 5140 gitu misalnya, jangan lo rubah-rubah sampai sesi itu berakhir. Lo harus pakai itu terus. Nah, terus selain itu VTX powernya juga jangan lo rubah, karena VTX power akan berpengaruh sama si tarikan voltasenya gitu. Terus baterai yang lo pakai satu aja cukup, nanti lo recharge lagi. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, caranya adalah, terus lo juga butuh satu kayak kalkulator. Gua kasih linknya, ada di kiwiquartz.or.nz. Jadi di kiwiquartz itu lo tinggal masukin data-datanya. Nanti kita akan coba secara detail kita bikin simulasinya. Oke ya, kira-kira kayak gitu. Jadi secara umum
ya setelah lu siap untuk mengkalibrasi secara umum, yang pertama harus lu lakukan adalah lu terbang pertama ya. Nah, terbang pertama lu lihat di post flight statusnya berapa Yamaha yang terpakai, misalnya 3800. Ternyata baterai lu kan pakai 1500, berarti ada yang salah kan. Nah, angka itu lu masukin di kolom yang pertama. Jadi ada 4 kolom di kalkulator itu, di current sensor calibrator calculator. Jadi lu masukin angka itu 3800 misalnya. Oke. Nah, setelah selesai sesi pertama terbang, baterai yang tadi lu cas ulang ya, sampai full. Karena kan pada saat lu pertama terbang baterai full ya. Nah, lu cas ulang sampai full. Lu lihat berapa mAh yang masuk ke dalam baterai itu. Ya, itu lu masukin ke dalam kolom yang kedua. Oke. Nah, kemudian setelah itu lu buka Beta Flight. Dari Beta Flight lu masuk ke menu Power and Battery. Di menu Power and Battery di situ ada amperage meter. Di amperage meter itu lu lihat scale-nya. Ya, di scale-nya itu di gua sekarang ada 400. Nah, jadi lu masukin angka 400 itu, nanti di kolom ketiga ya, di kolom keempat akan muncul scale yang baru. Nah, scale yang baru itu lu input langsung ke dalam Beta Flight, lalu di save, kira-kira gitu ya. Lu ulangin prosesnya sampai 2-3 kali. Setelah itu mudah-mudahan current sensornya udah bener gitu. Oke, itu aja. Langsung aja kita coba lakuin proses untuk kalibrasi current sensor ini. Satu lagi gue lupa, jadi kalau lo mau kalibrasi, selain tadi propellernya jangan ganti-ganti, terus kemudian VTX powernya juga jangan ganti-ganti. Yang selanjutnya adalah setup yang jangan lu ganti adalah antena, terus sama lu tenteng GoPro atau enggak. Jadi kalau misalnya lo mau tenteng GoPro, kalau enggak ya enggak. Jadi jangan sampai ada perubahan bobot yang terjadi pada quad lo. Oke. Nah, jadi untuk kalibrasi current sensor kali ini gue pakai baterai 1550 mAh. Nanti kita lihat berapa ampere yang ditarik oleh si drone ini. Jadi itu ampere yang tertera itu adalah ampere rata-rata ya. Jadi misalnya lu pakai 4 IEC kan, jadi itu adalah rata-rata untuk keempat-empatnya. Jadi misalnya kalau normalnya itu 4 ampere, nah berarti itu tarikan IEC per IEC. Jadi 4 ampere per IEC. Oke, yuk kita mulai terbangnya. GPS masih kosong, nggak apa-apa lah, kita nggak butuh GPS juga. Ya, kalau lihat di situ ampere gua ya. Nah, ampere gua udah berjalan tuh, padahal masih baru nyala gitu, Jadi di situ udah kebaca ampernya 30 ampere, 30,5 ampere. Lalu mAh drone-nya itu adalah 530 dan terus menaik. Padahal ini baru nyala. Ya, kita coba terbangkan. Sekarang kita terbang patokannya sama ini dulu, sama mAh voltage baterai yang 4. Ya, di situ sekarang baterai 3,97 per sel. Lalu total selnya 15 mAh, 15 volt. Ini tempatnya sih gitu ya. Oke, kita kayaknya akan turun sebentar lagi. Cukup semenit aja, semenit sampai 2 menit lah. Gak usah lama-lama. Kalau kelamaan ntar capek juga ngejaket gua. Sekarang baterai sudah 1600, kita turunin ya. Karena ini nggak mungkin banget baterainya masih, drone-nya masih bisa terbang dengan baterai mAh terpakainya 1600. Oke, kita turunkan. Oke, lu lihat di situ statusnya used mAh itu yang lu masukin. 1000, sekarang 1870. Kita masukin used mAh 1870. Oke.
Ini kita simpan, bukan simpan di. Oke, proses selanjutnya adalah setelah kita masukin input kolom pertama. Setelah masuk kolom pertama 1870, kita cas lagi baterai yang tadi. Baterai yang tadi kita pakai itu kita cas dan kita lihat berapa mAh yang masuk ke dalam sana. Oke. Kita bikin current-nya biar cepet. 2 ampere. Oke, start. Oke, ini udah selesai casnya udah full. Kalau dilihat di sini ada 595 mAh. Itu yang kita masukin ke dalam kalkulator tadi. Scale-nya itu adalah 400. Jadi yang kita masukin adalah yang ini, 1257,14. Kita tulis di sini. 1257,14. Tapi kalau lo males pakai komanya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, karena itu kan kecil ya, jadi nggak usah dipakai, dibulatkan ke bawah. Tapi gue tetap pakai aja. Oke, di save. Oke, apa sih? 1257 masuk pakai koma coba. 7 save. Ya, oke. Jadi komanya nggak usah dipakai, langsung aja 1257 untuk scalingnya. Oke, sudah di save. Maka kita disconnect dan kita coba terbangkan lagi dengan baterai yang sudah kita cas sampai penuh tadi, baterai pertama tadi. Oke, sekarang kita terbangkan tidurannya lagi. Ya, kalau dilihat, sorry ya, GoPro-nya mati nih kayaknya deh. Jadi gue pakai OSD aja lah ya. Nah, kalau dilihat situ 9 ampere tarikannya. mAh-nya pooling 90-an. Kayaknya udah menunjukkan tanda-tanda yang cukup baik ya. Jadi kita terbang. Oke. Ya, sekarang untuk ampere yang ditarik itu adalah 9 amperan. Dan baterai sudah di 3,9 volt per sel. Ya, 3,8. Tadi kita di 3,8 turun ya. Kita coba samain aja kayak tadi. Oke. Nah, mAh yang terpakai sekarang adalah 200-an ya. 297 sekarang 300, voltase 3,8. Sorry ya, jumpa litannya nggak jelas. Oke, nah ini sudah 3,79, kita landing. Tarikan ampernya 9,17. Ya. Sekarang kita ulangi lagi proses yang tadi. Jadi posisinya sekarang adalah mAh use-nya adalah 461 lah, kita taruh ya. Oke, kita ketik di notepad-nya dulu 461. Oke, kita masukkan ke dalam kalkulatornya di sini. Ini dihapus dulu, ini hapus. Oke, sini ketik 461 dan kita ulangi lagi proses yang tadi, kita cas lagi baterainya. Start. Ya, kita ini proses yang kedua. Oke. Ya, sudah selesai ngecasnya untuk sesi yang kedua.
Jadi mAh yang udah masuk di sesi kedua adalah 465 ya. 465. Oke. Kita masukin ke sini charger mAh replace 465. Nah, kemudian kita colok ke Betaflight untuk mengetahui berapa scalingnya tadi. Lupa deh. Scalingnya udah ada tadi ya. Scaling yang pertama tadi adalah 1257. Komanya nggak usah dipakai kalau gitu ya. Kita colok ke Betaflight sekarang. Kita masuk Betaflight. Ya, di power and battery sekali lagi. Berapa tadi? 1257 old scale-nya. Oke. Satu dua lima tujuh. Nah, ini sudah ada angka keluar 1246 ya. Jadi kita masukin 1246. 246. Save. Ya, kita sekarang terbang ke sesi yang ketiga. Untuk lebih memastikan dan meyakinkan bahwa memang benar adanya sensornya, current sensornya adalah seperti itu ya. Yuk kita coba lakukan kembali sesi terbang. Ya, tampak sudah menjanjikan. Ya, kayak kalian lihat untuk ampernya 9,8 sama kayak tadi, kayaknya udah bener deh ini ya. mAh drone-nya udah 100-an. Oke, kita coba terbangkan. Jadi patokannya adalah kalau memang mAh replace dengan mAh use-nya udah sama atau ya deket lah ya, udah mendekati, berarti itu udah selesai prosesnya. Kita udah bisa aman lah itu istilahnya. Oke, sorry gue yang ini untuk flightnya dari tadi gue pakai DVR karena GoPro gue baterainya lupa dicas malam. Kebiasaan. Ya, ini baru terpakai 300-an mAh. Ini kayaknya udah oke deh. Ini udah bener deh kayak ini ya. Wah, serem kali tuh kok terbangnya. Oke, kita landingin. Kita coba cas sekali lagi. Ingat use mAh-nya berapa ntar, terus nanti masuknya berapa. Kalau udah mendekati udah oke lah ya. Tarikan amperasi udah normal ya, 89. Oke. Nah, jadi itu untuk kalibrasi current sensor yang coba gua share, yang mudah-mudahan bisa berguna nih buat teman-teman. Gua pribadi membutuhkan informasi tentang current sensor ini karena itu tadi gua harus
yakin bahwa memang voltase baterai gue itu tidak zonk gitu, nggak false reading. Nah jadi dengan adanya current sensor itu gue punya indikator pendukung ya, indikator pendukung tentang seberapa kapasitas baterai yang udah gue pakai, kemudian seberapa besar tarikan ampere yang dikeluarkan oleh si drone-nya. Itu gunanya supaya gue bisa mengira-ngira ataupun gue bisa memperhitungkan gimana cara gue ngebawa ataupun gimana cara gue nerbangin drone-nya. Jadi kalau misalnya tarikan ampere-nya ternyata terlalu besar atau terlalu tinggi, itu gue harus lebih slow, lebih woles gitu terbangnya. Dan itu juga bisa membaca ataupun bisa memberikan informasi lain ke kita gitu, kayak misalnya tarikan ampere. Tarikan ampere itu adalah sebabnya dari motor ya, putaran motor. Kalau dia semakin tinggi putaran motornya, maka tarikan ampernya juga akan semakin besar. Nah, yang kita pahamin kalau misalnya drone-nya terbang, angin kenceng, ya nggak? Angin kenceng itu kan pasti motor akan berputar lebih cepat lagi. Nah, begitu kita terbang lagi cruising misalnya, terus tiba-tiba tarikan ampernya kok tiba-tiba melonjak gitu ya, tadinya normal 8, 11, 9, 10 gitu. Terus tiba-tiba jadi 15. Nah, itu berarti kita harus benar-benar waspada karena mungkin ya, karena kemungkinan besar di area terbang drone-nya kita itu ya, area terbangnya si drone kita, anginnya lagi kencang banget. Ya, jadi si drone-nya akan memberikan informasi itu melalui OSD, melalui telemetri, dan kita juga bisa akhirnya membuat sebuah keputusan apakah kita teruskan terbangnya atau kita balik aja. Jadi tuh untuk kalibrasi current sensor mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk linknya untuk Kiwi Quartz itu gua kasih di kolom deskripsi sekali lagi. Terus juga sorry kalau agak ngejelimet, maklum lah bukan guru gue ya. Jadi apapun yang pengen kalian tanyakan silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan bisa gue jawab. Terus kalau misalnya ada yang kasih referensi, Om tapi kan ada nih cara untuk mengukur current sensor dengan cara ini, silahkan lo pakai cara itu. Tapi ini yang sekarang gue sampaikan, yang gue sharing adalah cara yang buat gue efektif buat gue. Terus juga gue juga nggak usah ribet-ribet mengikat kuatnya, terus lu nyalain, resikonya tinggi. Gue selalu kalibrasi current sensor dengan cara seperti ini karena ya sambil gue terbang, sambil gue nongkrong sama teman-teman, sambil gue sharing sama teman-teman di lapangan, jadi sambil gue bisa ngerjain ini. Baik, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join, sudah bergabung di kesempatan kali ini, di konten kali ini. Lo juga bisa follow Instagram gue @tito.suryawan. Kalau lo belum subscribe YouTube gue ini, silahkan subscribe dan di like videonya. Kalau berguna, lo bisa share ke teman-teman lo yang lain yang main FPV drone. Ingat, selalu terbang dengan aman. Saya Tito Suryawan, signing out. Peace. Assalamualaikum.